Stoikisme. Stoikisme. Stoa. Stoikisme. Stoikisme. Stoicisme. Stoikisme. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga amal kita selama bulan puasa kemarin, bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini saya akan membahas tentang salah satu aliran filsafat yang banyak digandrungi oleh kaum muda. Ya, bisa dibilang katanya kalau mengikuti aliran filsafat ini, apapun yang menjadi kecenderungan kalian dalam hidup yang membuat kalian sedih, marah ataupun tidak bahagia, dan ketika kalian mengikuti ajaran filsafat ini, bukan ajaran, aliran pikiran filsafat sebetulnya, maka kalian akan mengalami hidup yang lebih tenang. Seperti yang dilakukan oleh Bang Ferry Irwandi. Lalu apakah aliran filsafat stoikisme itu? Ada yang menyebutnya stoik, ada yang menyebutnya juga stoikisme ataupun stoa. Sebetulnya sama, yaitu aliran filsafat. Nah, filsafat ini sangat populer pada masanya sampai zaman sekarang. Kenapa filsafat ini sangat populer? Sederhana, Pak. Yang pertama, stoikisme ini sangat relevan digunakan oleh semua orang. Dan yang kedua, filsafat ini cenderung tidak berlawanan dengan aliran, agama, atau ideologi yang lain. Stoikisme merupakan aliran pikiran yang asalnya dari Yunani kuno di zaman pendudukan Romawi dan di bawah Zeno dari Citium. Stoa itu dari bahasa Yunani artinya teras. Dan menurut saya, filsafat stoikisme adalah salah satu aliran filsafat yang sangat islami. Padahal ini sangat jauh sebelum Islam datang. Kenapa sangat islami? Mudah. Karena gagasan-gagasan kaum Stoa itu sangat dekat dengan ajaran agama. Sebab hasilnya adalah akal. Akal itu adalah bekal yang diberikan Tuhan, yang diberikan Allah untuk kita, untuk ngopeni dunia. Dari beberapa aliran filsafat, stoikisme adalah salah satu aliran filsafat yang paling panjang umurnya. Diawali abad ketiga sebelum Masehi sampai abad ketiga sesudah Masehi. Ya, sekitar 500 tahunan itu, Pak. Biasanya orang-orang stoikisme itu membaginya menjadi 3 fase. Fase awal itu nanti diawali Zeno of Citium, bagi kelompok kaum stoikisme ini adalah mbahnya. Kemudian fase tengah itu diawali Posidonis, dan fase akhir ada Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Guru-gurunya beragam, ada yang seorang penasehat kerajaan, pedagang, budak, raja, atau kaisar, dan sebagainya. Tokoh pertama yang mempopulerkan stoikisme itu adalah Zeno dari Citium. Jadi awalnya Zeno ini adalah seorang pedagang dari luar Athena. Waktu dia datang ke Athena lalu dia baca-baca buku tentang Socrates. Nah, dari situ dia jatuh cinta sama Socrates. Lalu dia banyak belajar tentang filsafat. Orang yang mengorbankan dirinya untuk kebenaran itu adalah Zeno. Zeno ini dikenal sebagai filsuf fatalistik, bahwa alam semesta ini sudah ada takdirnya. Lalu tokoh yang lain, ada Epictetus, dia mantan budak yang kemudian dibebaskan terus jadi filsuf. Tokoh selanjutnya yaitu Marcus Aurelius. Uniknya, Marcus Aurelius itu adalah raja Romawi saat itu. Ada tokoh lagi namanya Seneca. Seneca ini adalah penasehatnya Kaisar Romawi. Kalau Seneca kisahnya dihukum mati oleh raja Romawi kala itu karena dianggap konspirasi mau membunuh raja Romawi. Itulah tokoh-tokoh dari Stoa yang kemudian oleh pengikut Stoa atau kelompok Stoa menjadikan gagasan-gagasannya diikuti dalam kelangsungan hidup. Nah, gagasan-gagasan inilah yang kemudian berkembang dan banyak dipelajari oleh pengikutnya. Ada satu kalimat yang sangat menarik dari Marcus Aurelius. Kalimatnya begini. Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Arti dari Marcus Aurelius tadi, kalimat tadi adalah jangan buang-buang waktu lagi berdebat tentang orang baik itu kayak gimana. Jadilah orang baik sudah. Jadi kita tidak perlu diskusi atau berdebat panjang. Kalau tentang jadi orang baik itu seperti apa, maka kita tidak perlu nanya orang baik itu seperti apa. Tapi kalau ada yang nanya gimana caranya jadi orang baik, ya jadilah orang baik. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do Tidak is ada always
orang yang tidak bisa menjadi baik. Semuanya pasti ingin menjadi baik, asal akal kamu jalan, asal pikiran kamu jernih. Nah, di dalam Stoa ini, pikiran jernih menjadi modusnya mengalahkan segalanya. Dalam filsuf Stoa ini yang perlu dipahami adalah keharmonisan. Harmonis dengan alam, harmonis dengan akal, dan harmonis dengan Tuhan. Kalau ketiganya sudah kamu jalani, Pak, yang didapat apa? Ya kebahagiaan. Kebahagiaan itu lahir dari kebajikan, dan kebajikan hanya dapat dicapai dengan menggunakan akal yang jernih. Katanya Zeno, kejahatan itu tidak pernah ada. Jahat itu terjadi ketika orang anti akan akal sehat. Ketika orang menolak berpikir jernih, yang lahir adalah kejahatan. Dan kelompok Stoa agak kritis terhadap emosi, terhadap rasa. Karena menurut mereka emosi sering tidak objektif. Yang baik bisa jelek karena kecenderungan emosi, atau sebaliknya, yang jelek kelihatan baik karena kecenderungan emosi. Oleh karena itu, kelompok Stoa memilih menyingkirkan emosi dan diganti dengan pemikiran yang jernih. Ada salah seorang pengikut Stoa itu di zaman Romawi. Kebetulan dia seorang prajurit. Ketika dia pulang dari medan pertempuran, di depan rumahnya dia menemukan sandal pria dan wanita. Pria dan istrinya. Ya, istrinya wanita itu. Masuklah si prajurit ini sambil memegang pedang, Pak. Setelah maju 3 langkah, dia ingat pesan gurunya untuk berpikir yang jernih. Untung dia ingat perkataan gurunya. Kalau tidak, mungkin sudah berbeda ceritanya. Untungnya lagi nih, Pak, ternyata pria yang sedang bersama istrinya ini adalah adik kandungnya istrinya si prajurit. Jadi apa yang didapat dari cerita prajurit Romawi ini adalah kebahagiaan dalam kebaikan. Kebaikan ketemunya dari akal sehat. Kalau seandainya prajurit tadi tidak menggunakan akal yang sehat, Pak, saya yakin 100% si prajurit membunuh pria itu. Padahal pria itu adalah adik kandungnya si istrinya. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.